Sempat 3 bulan di CR, terus kelihatannya mungkin passionnya ke marketing, jadi dialihin ke marketing dan langsung boom. Langsung meledak ya kira-kira Meledak. Nova nih. Wah, luar biasa. Gimana rasanya jadi brand fighters di marketing? So far sih jalannya happy dan saya nggak ngerasa kayak kerja sih, jadi ya happy aja gitu. Ya maksudnya dari situ saya bisa ngelihat betapa semangatnya Bu Nova, dari jalan juga kelihatan gitu. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Ya, kalau udah pakai baju putih seperti ini artinya Binet Talk series Binet Fighters. Luar biasa sekali ya. Kenapa episode ini ada? Karena supaya Binet Lovers dimanapun kamu berada tahu siapa aja sih Binet Fighters, ya kan? Kenapa Binet Talk ada series Binet Fighters? Karena Binet Fighters artinya seseorang yang memperjuangkan Binet untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui transformasi digital. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi supaya tahu juga nih siapa aja sih orangnya. Ya, oke, luar biasa, dan semoga hari ini kita tetap ada dalam kebahagiaan, kesehatan, amin. Dan luar biasanya hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat amazing bagi saya, selalu ceria di Binet, selalu fun di Binet. Saya tidak pernah melihat sedikit pun Bu Nova mengeluh di Binet, cuman nggak tahu kalau di rumahnya. Kita langsung aja cari tahu siapa lagi kalau bukan Bu Nova. Pakai background dong. Ada backsound. Enggak usah, kita ada penonton bayaran. Nggak ada pesan ini. Enggak, ini bener-bener nggak ada cut, nggak ada. Mungkin ntar kalau keceplosan ada kali ya. Siap. Maksudnya bener-bener mulus gitu. Maksudnya pengen natural. Ya, Oke. Bu Nova gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang puasa. Baru sahur. Baru sahur kebetulan. Oke. Bu Nova ini selalu fun, selalu fighters kita. Fighters. Luar biasa. Bu Nova ini sebagai apa sih di Binet dan ngapain aja sih di Binet? Boleh ceritain nggak? Boleh. Sedikit apa Banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Jadi kalau saya ini lihat ke sini apa lihat ke situ ya? Boleh ke saya, boleh ke sana, bebas nih. Yang penting nggak boleh lihat ke yang lain ya. Emang lihat kemana? Ke Intan. Ke Intan. Oh, iya. Jadi antara ke kamera atau ke Aldi. Iya, boleh. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya saya Nova. Saya ini di Binet itu sebagai account manager. Oke. Gitu. Account manager. Kalau account manager itu di divisi sales and marketing itu sama sih seperti sales gitu. Cuman kita jualannya itu ke B2B segmennya. B2B itu apa sih? B2B itu jualannya itu ke perusahaan, jadi ke government, ke sekolah, bisnis ke bisnis. betul, gitu ya. ke corporate. Jadi kita jualannya ke orang yang lagi berbisnis juga gitu kan. Betul. Bisnis ke bisnis gitu kan. Karena di Binet juga ada juga yang B2C itu retail tuh sama langsung sales. ke customer, bisnis tuh customer. Betul. Oke, nah ini Bu Nova yang magang di B2B, account manager. Wah, luar biasa. Ternyata ini orang di balik Binet ya yang bergerak di B2B atau account manager inilah Bu Nova. The one and only. The one and only. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Luar biasa. Betul. Oke, Bu Nova. Bu Nova ini sebenarnya backgroundnya gimana sih? Sekarang sampai bisa jadi Binet Fighters tuh backgroundnya dulu gimana Bu Nova? Ya sebelum di Binet ini ya saya ibu rumah tangga sih. Oke. Cuman memang sebelumnya itu sempat menjalankan bisnis MLM. Oke. Gitu. Jadi memang kalau untuk di bidang marketing gitu, di bidang ngobrol-ngobrol, jualan gitu, entertain memang sudah biasa gitu. Oke. Jadi setelah
di bidang MLM gitu kan. Terus sempat vakum jadi ibu rumah tangga gitu. Nah setelah udah bebas nih, ibaratnya udah anak-anak udah pada gede gitu, udah pada bisa dilepas. Udah nikah ya? Udah. Oh, udah punya anak juga ya? Iya. Oh, anaknya berapa? Ada 2. Ada 2. 20. 20. Iya, gitu. Jadi setelah udah bebas, santai, banyak waktu luang, akhirnya ya coba apply. Oke. Masuklah ke Binet gitu. Tapi awet muda ya Bu Nova ya, luar biasa. Selalu happy, selalu ceria. Iya. Oke, berarti dulu sempet bisnis MLM, ya kan? Terus akhirnya udah biasa lah ya, jiwa marketing udah biasa lah ya. Akhirnya ke Binet. Waktu pertama kali menemukan Binet gimana ceritanya Bu Nova? Ketemu Binet ya. Jadi waktu itu apply-nya lewat Jobstreet sih. Oke. Apply lewat Jobstreet gitu kan. Sebenarnya tadinya iseng aja. Karena kalau di Jobstreet kan gampang tuh apply-nya, jadi ya apply gitu. Nggak tahu PT Wahana Internet ini tuh di mana gitu kan. Terus perusahaan apa nggak pernah cari tahu gitu. Jadi pas iseng apply terus dapat panggilan gitu. Waktu itu HRD-nya masih Bu Julfa. Gitu masih Bu Julfa. Terus dapat panggilan. Begitu saya tanya alamatnya di mana gitu kan. Di Jalan Dr. Taruno. Loh, saya bilang saya kaget kok karena rumah saya di Taruno. Karena di Taruno. Oke, deket banget. Bener. Jadi dari rumah itu ke kantor cuma 3 menit. 3 menit jalan kaki. Wah, hemat gitu. sekali Anda ya. Iya, jadi begitu tahu kantornya ada di Jalan Dr. Taruno, kaget. Iya. Loh, Taruno, rumah saya di Taruno Bu, gitu kan. Oh berarti deket. Karena saya biasa kalau dari perumahan itu belok kanan seringnya kalau keluar ke kota. Oh, Ketuparep. Betul. Keluar perumahan Taruno ke Ketuparep. kanan, seringnya jarang ke kiri. Ternyata kan kantor kita di kiri gitu. Dan ternyata deket banget. Iya. Gitu. Jadi pas pergi waktu itu kebetulan dipanggil interview, pas jalan ya ampun. Sengaja nih pasang ini kan alarm mau tahu nih dari rumah ke kantor berapa menit. 3 menit doang. 3 menit jalan kaki gitu. Ya. Tapi saya sering lihat Bu Nova diantar motor. Iya, itu buru-buru. kalau udah jam 7:58 itu naik motor. Oke. Itu. Tapi kalau bisa masih 5 menit jalan kaki. Oke. Nice. Sedekat itu. Akhirnya berarti memutuskan untuk kan di Jobstreet kan banyak kan. Nah itu Bu Nova nyari alamat yang terdekat apa emang? Iya, memang iseng kan carinya ya di keywordnya Karawang. Oke, Karawang dan akhirnya Taruno juga. Iya, gitu. Memang jodoh mungkin ya. Jodoh. Kan kalau jodoh nggak akan kemana. Nggak akan kemana. Dan akhirnya sama Bu Zulfa. Betul. Jadi Bu Zulfa itu head of marketing ya di Binet. Cuman sekarang sedang fokus di Binet Academy. Betul. Ntar ngobrol Binet Academy langsung sama Bu Zulfa. Oke. Nah, waktu masuk Binet terus di interview lolos begitu aja. Iya sih. Nggak nunggu kan Binet Fighters ada yang bilang nunggu 2 minggu baru dipanggil gitu. Seingat saya sih enggak sih. Enggak. Mungkin dulu masuk ke Binet masih tergolong muda mungkin ya. Tahun berapa sih? Berapa? 2019 bulan Desember. Berarti kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 mau 4. Kurang lebih 4 tahun. Iya. Saya udah kurang lebih 4 tahun. Termasuk yang beruntung sih karena dulu kan gampang nih masuknya. Kalau sekarang kan susah banget. Betul. Masuk Binet tuh. Betul. Itu tahap interviewnya aja berlapis-lapis gitu. Betul. Jadi kalau dulu ya bersyukurnya Oke. mudah gitu. Iya. Mungkin dapat kesempatannya jalannya gitu kan. Dimudahkan gitu. Nah itu pas masuk langsung jadi AM. Enggak. Dulu itu sempat di CR juga. Sempat di CR. Sempat di awalnya CR. Iya. Oke. Sempat 3 bulan di CR, terus kelihatannya mungkin passionnya ke marketing, jadi dialihin ke marketing dan langsung boom. Gitu. Akhirnya langsung meledak ya kira-kira. Meledak. Nova nih, wah luar biasa. Berarti berkarir selama kurang lebih 4 tahun. 3,5 tahun sih ya. Oh 3 tahun setengah kurang lebih. Nah maksudnya dari CR berapa lama? Di CR berapa lama? 3 bulan. Oh di CR 3 bulan. Akhirnya langsung ke marketing. Luar biasa. Dan marketing berarti 3 tahun kan? Ya kan? Betul. Gimana rasanya jadi Binet Fighters di marketing?
So far sih jalannya happy dan saya nggak ngerasa kayak kerja sih, jadi ya happy aja gitu. Iya sih, Bu Nova tuh salah satu orang yang saya apa ya? Kadang kalau saya lagi mumet nih, Bu Nova aja happy terus gitu di Binet. Masa saya enggak gitu? Kadang ya. Iya. Kadang ada kan misal lagi nyedit apa segala macam gitu kan. Saya Lagi jenuh tapi pas gitu ya? lagi Bu Nova kusuk karena Bu Nova kalau turun dari tangga ya. Karena ruangan saya di bawah tangga, Bu Nova dari tangga itu kedengeran, apalagi Anda kalau pakai high heels ya. Luar biasa itu kalau pakai high heels Kedengeran ya? kedengeran dan ya maksudnya dari situ saya bisa ngelihat betapa semangatnya Bu Nova dari jalan juga kelihatan gitu, kedenger kan, akhirnya Bu Nova terlalu semangat gitu ya. Tapi Bu Nova tuh background pendidikan ada kan, kalau sales berarti marketing jualan ya, ada ilmu komunikasi. Enggak sih, background waktu kuliah itu komputer akuntansi. Oh, komputer akuntansi. Iya, salah jurusan Gimana deh. waktu itu Bu Nova? Di BINUS. Ibu anak binus. Mm-mm. Hah? Serius? Binus Jakarta? Iya, Serius? Anak binus Bu? anak BINUS. Saya sempat mau ke binus cuman nggak jadi. Jadinya ke Unsika. Fisika. Udah nonton di podcast sebelumnya soalnya. Iya. Dia orang binus. Oke, lulusan binus, ambil akuntansi tapi ambil bisnis. Kalau akuntansi ke bisnis ya mending lah. Tapi sekarang ke ISP ya masih masuk sih ya. Tapi kan sekarang Ibu marketing, akuntansi kan agak beda nih. Betul. Jadi passionnya yang mana sebenarnya Ibu? Ya, passionnya di marketing sih. Marketing. Karena saya happy ngejalaninnya. Berarti itu salah jurusan. Salah jurusan sih kayaknya. Ikut-ikut temen dulu tuh. Oke, Jadi akuntansi. waktu itu kan sekolah kan di Yosudarso. Jadi kayak waktu SMA tuh. SMA Yosudarso. SMA Yosudarso kayak di mana ngambil apa gitu kan sama teman-teman. Ngambil ini udah ikut gitu. Yosudarso nih. Halo siswa Yosudarso, pasti banyak nih orang Karawang. Iya. Di Bu Nova. Oke. Lulusan Yosudarso. Kan Yosudarso tuh juga SD, SMP, SD kan ada ya? Betul, dari TK. Dari TK di Yosudarso berarti Betul. Bu Nova? Serius? Bener, TK, SD, SMP, SMA di Yosudarso. Kan gedungnya itu doang kan, nggak pindah-pindah kan? Enggak, ya udah di situ aja kompleknya. Berarti itu yang main ada dari anak SMA sampai anak TK ya? Iya. Yang main di lapangan Bu? Betul, ya enggak kan ada ininya apa sekat-sekatnya lah ibaratnya. Kalau ini sebelah sini spotnya Saya SMA. pernah nih. masuk tapi belum pernah ke TK-nya di mana. Iya. Oke ya. Sekarang saya pengen tanya soal menjadi Binet Fighters. Apa hal yang paling menantang? Ibu kan udah kurang lebih 4 tahun lah katakanlah ya. 4 tahun ini 4 tahun kurang lebih. Apa hal yang paling menantang yang Bu Nova pernah rasakan ketika menjadi Binet Fighters? Hal yang paling menantang ya di Binet itu ini sih karena kita kan ISP lokal ya yang orientasinya ke customer gitu, jadi ya customer experience itu nomor 1 buat di Binet tuh gitu. Gimana caranya customer itu happy gitu saat pakai produk kita, saat merasakan layanan kita gitu. Jadi itu gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik gitu untuk melayani customer gitu dan bisa bekerja maksimal buat perusahaan sih gitu. Jadi setiap hari tuh kayak gimana nih kalau ibaratnya ada customer gitu kan chat, kita responnya harus cepat gitu. Ketika internal kita rekan-rekan ada yang butuh chat, ibaratnya kita responnya cepat gitu sih. Jadi saya coba yang menantang itu ya. Pernah ada kendala? So far enggak sih. Enggak ya. Berarti ayamnya Binet luar biasa nih. Itu kan tantangan secara profesional. Kalau tantangan secara personal, misal Ibu selama berkarir di Binet ini ada nggak tantangan terhadap diri sendiri gitu? Kan Ibu kan dari bisnis ke bisnis MLM, pas masuk jadi marketing ke CR dulu terus marketing, kayaknya saya nggak di sini nih gitu. Pernah nggak di titik itu? Atau gimana coba ceritain?
Pas awal-awal justru awal-awal. Awal-awal. Karena waktu di CR itu datanya kan banyak banget kan, Ya. gitu laporan-laporan banyak gitu. Nah itu tadinya karena saya sempat vakum jadi ibu rumah tangga, gitu kan lama. Nah itu pas begitu menghadapi dunia kerja lagi, lihat laporan yang sebegitu banyak gitu, ngolah datanya, ngolah analisanya ya sempat kewalahan sih gitu. Karena kan tadinya anak lapangan lah ibaratnya gitu kan, jadi begitu ketemu laporan yang banyak, data segala macam ya shock culture lah ibaratnya gitu. Jadi ya sempat, aduh kayaknya nggak bisa nih gitu kan, kayaknya gitu kayaknya kan waktu itu probation itu 3 bulan ya. Jadi pas 3 bulan isi wah ini sih kayaknya nggak lanjut sih kayaknya gitu. Sempat kepikiran kayak gitu sih. Cuman setelah ngobrol 3 bulan, ya setelah 3 bulan gitu kan ngobrol sama Pak Berto, nah Pak Berto ngasih arahan gitu, terus nawarin ya gimana kalau dicoba di marketing gitu, kayaknya ngeliat ada potensi nih di marketing gitu kan. Ya udah coba di marketing gitu. Kalau di marketing kan kebanyakan saya ke lapangan kan, approach gitu. Nah dari situ mulai happy. Apa yang membuat ibu tetap survive dan terus bisa berkembang di bidang? Kalau terkait itu ya karena saya setiap melakukan pekerjaan itu selalu mengerjakan dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi saya nggak pernah setengah-setengah. Jadi ya saya ingin memberikan yang terbaik buat Binet gitu. Nah ini penting nih karena kan kadang gini, orang ketika mumet, ketika ruwet segala macem yang membuat dirinya down kan akhirnya bisa jadi mundur gitu kan. Bahkan Bu Nova aja yang saya lihat sekarang happy ya kan, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan selalu ceria, walaupun ya ada momen-momen kerumitannya juga, cuman saya tetap ngelihat Bu Nova fun gitu kan. Nah ini penting sih sebenarnya, makanya saya pengen tanya apa resepnya gitu. Resepnya ya, kalau resepnya itu kalau saya tuh orangnya selalu bersyukur. Gitu. Jadi ya udah dikasih kesempatan seperti ini ya kita lakukan yang terbaik semaksimal mungkin yang kita bisa gitu kan. Terus nggak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan, ibaratnya nggak pernah hitung-hitungan. Betul, ibaratnya kalau rekan kerja butuh bantuan kita, butuh support kita, ya sebisa mungkin kita bantu gitu. Bahkan beliau lagi sibuk ya, tapi menyempatkan buat jadi Dwester Binetok. Terima kasih Bu Nova. Berarti selalu bersyukur, nggak hitung-hitungan dan bekerja dengan sepenuh hati ya. Itu resepnya selalu fun ternyata ya, luar biasa Bu Nova. Berarti kerumetan waktu itu waktu jadi CR doang tuh 3 bulan pertama. Sekarang udah enggak? Enggak sih. 3 tahun loh. Itu kan 3 bulan. 3 tahun nih berarti. Fun aja ya. Happy banget. Happy aja. Kendala nggak ada pernah. Maksudnya kendala pas jadi marketing nggak ada sama sekali? Nggak ada sih. Nice, luar biasa. Karena memang di Binet itu luar biasa, kita disupport gitu kan dengan manajemen gitu, rekan-rekan kerja, lingkungan kerja yang positif gitu. Jadi kerja juga nyaman gitu. Kalau dengar dari luar-luar kan ada yang tempat kerjanya toksik gitu ya, apa segala macam. Kalau di sini sih betul. Nyaman banget gitu. Ini kalau Binet Lovers nonton ya di episode sebelumnya yang series Binet Fighters itu banyak yang bilang bahwa ya kemarin Pak Ihsan ya dari finance, terus Adit dan lain sebagainya itu bilang kalau di Binet emang ini berarti sudah terkonfirmasi ya bahwa Binet bener-bener fun. Ini nggak disetting, nggak saya setting ntar kamu pencitraan ya katakanlah gitu, enggak. Bener-bener faktanya seperti itu. Betul. Sesehat itu gitu. Sefun itu udah gitu rasa kekeluargaannya juga kental gitu di sini. Kayak kita kan sering ada aktivitas di luar bareng-bareng gitu, ada Binet Sport. Betul. Gitu, ada Binet Night gitu kan. Jadi Binet Night baru jadi Binet Sport di setiap hari Jumat ya seminggu sekali. Dimana ntar harus ikut olahraga gitu kan. Betul. Secara nggak langsung juga kekompakan, terus juga sehat. Betul. Kebersamaannya sih gitu. Dimana jadi kita ngerasa nyaman gitu sama lingkungan kerja, gitu, sama teman-teman juga akrab, deket gitu sih. Nah kalau Binet Night itu apa? Kenapa? Kalau Binet Night apa tuh? Nonton. Oh nonton. Binet Night ya luar biasa. Jadi ada nobar ternyata ya. Betul. Program baru dari Binet.
Luar biasa. Pernah ikut? Hah? Pernah ikut? Binet naik kan baru sekali. Oh iya baru sekali. Iya. Berarti bulan depan ikut dong? Oh, sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Oh iya. Bulan depan ikut ya? Ikut. Kalau film saya yang di play, Film apa tuh? penyalin saya, ibu nggak tahu sih pernah main film. Enggak. Film apa? Jangan-jangan Intan juga nggak tahu lagi. Film yang itu? Penyalin cahaya. Oh, kirain yang itu. Waduh, Bu Nova nggak tahu ya. Pokoknya yang itu nggak punya lagi. Yang mana? Yang jadi figuran itu kamu. Figuran, oh iya. Oke. Hal yang paling berkesan ketika menjadi Binet Fighters, Bu. Apa? Hal yang paling berkesan. Iya. Apa ya? Kalau saya sih selalu terkesan dengan Pak Berto sih. Serius nih? Serius. Kenapa Pak Berto? Nggak ngerti ya. Pokoknya oh ya yang lucunya itu ternyata kakaknya Pak Berto itu teman sekolah saya. Teman sekolah saya. Oke, kakaknya Pak Berto teman sekolah. Betul. Tanpa saya ketahui waktu saya apply ke sini. Jadi yang belum tahu Pak Berto ini beliau ya. Iya. CEO-nya Binet ya, CEO dan founder Binet. Gitu. Jadi Oke. pas tahu gitu kan Binet ini punya Pak Roberto, saya bilang wah, sempet kaget juga gitu pas tahu punya Pak Roberto karena kan adiknya kakak saya, adiknya teman saya. Iya, gitu. iya. Aduh, malu nih gitu kan, Iya. kenal gitu. Iya. Cuman ya udah deh dicoba dijalanin gitu. Oh, berarti sebelumnya Ibu tahu Pak Berto? Tahu, karena Maksudnya kan nggak tahu Binet punya siapa nih? Pas apply, akhirnya tahu Pak Berto. Betul. Akhirnya apply, ternyata foundernya Pak Berto dan Ibu tahu gitu. Tahu akhirnya, tapi setelah apply gitu ya, setelah di Kirain panggil saya, Ibu nggak tahu nih Pak Berto, taunya temen Ibu kan, kakaknya Pak Berto. Enggak. Nah setelah tanya, itu punya adik gue misalnya. Enggak. enggak. Cuman dulu tuh tahu Pak Berto waktu masih kecil gitu karena kan gitu. main bareng kan sama Iya, kakaknya iya. gitu. Iya. Jadi ibaratnya tau lah teman saya adik-adiknya kan siapa aja tahu gitu. Begitu ngelamar ya ternyata adiknya teman saya gitu. Jadi sempat agak kikuk sih gitu pas awal. Selebar daun kelor ya. Iya, ternyata gitu. Jadi sempat tadinya agak kikuk kan, gak enak gitu. Aduh apa mundur nih Kenal, gitu. kan? Oh, karena kenal malu gitu ya. Oh sempat kepikiran gitu ya kan? Sempat. Oke. Berarti masuk Binet bukan berarti bukan karena kenal ya? Bukan, justru karena nggak tahu. Justru karena nggak tahu. Wah ini fun fact ini. Iya. Kan justru orang kalau pengen masuk kan kenal. Betul. Ya kan? Orang dalam Orang gitu. dalam atau apa? Ya Ibu enggak ya? Enggak. Wah, luar biasa. Keren. Berarti itu yang paling berkesan. Kemarin ke Jogja ikut. Ikut ke Jogja. Berkesan nggak? Kenapa? Berkesan nggak? Berkesan Oh, lah. berkesan. Happy. Happy. Oh ya ini tadi kan Pak Berto balik lagi nih ke Pak Berto. Oh ini belum nih. Berkesannya kan. Oke. Nah, jadi Pak Berto kan di bawah saya tuh berapa tahun ya? Pokoknya jarak umurnya jauh lebih muda lah ya Pak Berto dibanding saya. Cuman begitu tadinya kan nggak kenal, cuman tahu doang. Tapi begitu kenal gitu kan, itu terkagum-kagumnya tuh sampai sekarang. Jadi setiap Pak Berto ngomong tuh saya selalu kayak gitu. Oh. Maksudnya apa ya, respon saya tuh selalu terkagum-kagum lah dengan apapun yang beliau katakan, yang beliau sampaikan itu selalu gitu, tau gak sih? Tau gak? Bahasanya gimana tuh cara mengungkapkan ekspresi saya? Kalau saya kan orangnya ekspresif. Ekspresif, betul. Saya sedih kelihatan, Betul, saya betul. happy kelihatan Betul. gitu. Dan kalau kayak kagum tuh kayak kayak maksudnya sangat menginspirasi sekali Iya, iya. gitu. Maksudnya dengan umur beliau yang masih muda, tapi wawasannya luas banget gitu, dan cara pandangnya, pola pikirnya, cara berbicaranya, bener-bener semuanya tuh bikin gitu. Jadi terkagum-kagum tuh Padahal sampai nih, saat ini. Ya kan maksudnya ini adik temen gue nih gitu Iya, kan. gitu. Tahu kecilnya juga kan. Gitu, maksudnya nggak nyangka sampai kayak iya. Kadang hal-hal yang kita nggak kepikiran aja si Pak Berto itu bisa mikirin sampai sejauh itu gitu. Ya. Makanya itu yang membuat saya tuh sangat kagum gitu sama beliau gitu. Jadi saya sangat respect banget sama beliau gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, Bu. Ibu sekarang
resepnya tadi udah bisa berkarir, bisa survive, bisa berkembang selama 3 tahun di Binet ya. Bahkan ibu juga melihat sosok yang sangat luar biasa di Pak Berto ya. Nah, sebenarnya yang menjadikan Bu Nova yang berada di titik sekarang ini siapa sih orang yang support system ke Bu Nova itu? Support system kalau di lingkungan keluarga ya pasti suami lah ya. Oke. Pasti suami karena selalu support nih gitu, misalnya Setiap hari. selalu support apapun keputusan saya gitu, tindakan-tindakan yang saya ambil, suami saya selalu support gitu, orang tua juga selalu support. Dan yang terlebih yang bisa membawa saya sampai hari ini ya Pak Berto dan Bu Julfa sih. Wah, serius. Serius. Pak Berto dan Bu Julfa. Ibaratnya yang tadinya saya yang minim pengetahuan gitu ya, bisa sedemikian rupa dididik gitu, dibangun sampai bisa kayak sekarang gitu. Maksudnya dulu kan pintar sih, ngobrol sama orang pintar, luas, tapi nggak terarah gitu loh. Nah kalau dengan Pak Berto sama Bu Julfa itu saya diajarin banyak hal gitu, kayak cara ngomong tuh harusnya begini. Kadang saya ngomong, misalnya saya ngomong kalimatnya apa, sebenarnya ya bener gitu, nggak salah, tapi kadang kalau menurut beliau kurang tepat. Tepatnya begini ngomongnya, gitu. Jadi lebih kayak diarahin gitu. Saya pokoknya setiap beliau ngasih arahan pasti saya lagi-lagi ya, lagi-lagi gitu ya. Iya. Kadang sangat ini sih menginspirasi banget gitu kok cara beliau men-treat customer tuh luar biasa banget gitu. Itu saya belajar banyak banget sih dari beliau. Jadi benar-benar customer oriented gitu. Nice, luar biasa. Banget. Jadi kadang saya respon saya terhadap customer seperti ini menurut saya nggak salah, udah oke. Tapi beliau bisa ngasih insight yang lebih luar biasa lagi. Tapi lebih bagus kalau kamu berbicaranya seperti ini. Lebih bagus lagi kalau kamu melakukan ini. Gitu. Jadi kasih insight baru terus. Cara gimana seharusnya berucap dan gimana seharusnya bertindak. Betul. Itu saya dapat banyak banget pelajaran dari Bu Julfa dan Pak Roberto. Gitu. Oke. Orang tua di mana Bu kalau boleh tahu? Orang tua ada di Karawang. Di Karawang. Jadi saya ini asli Karawang, benar-benar. Asli Karawang nih. Betul. Kayak Binet ya. Betul. Asli Karawang. Asli Taruno juga lagi. Kayak Binet kantornya di Taruno. Betul. Jadi memang udah cocok. Iya. Lahir di Karawang berarti. Karawang. Luar biasa. Bu. Ya. Mumpung di sini. Mau ngomong apa Ibu sama orang yang bikin Ibu semangat, orang yang tadi mensupport bahkan udah menjadi support system buat Ibu. Mau ngomong apa sekarang? Pertama dulu ke siapa? Pertama ke siapa ya? Ya untuk keluarga. Pastinya terima kasih sudah mendukung dan mensupport saya bisa sampai hari ini. Walaupun saya banyak kekurangan, yang pasti kita akan terus belajar ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus berkembang, memberikan yang terbaik buat semuanya sih. Gitu. Oke. Buat keluarga. Berikut suami ya. Iya. Kalau buat Pak Berto sama Bu Julfa berarti? Buat Pak Berto sama Bu Julfa, pastinya banyak terima kasih sudah mendidik saya gitu ya, sudah membangun saya sampai di titik ini. Oke. Gitu. Bu berkaca-kaca Bu. Iya, kenapa ya? Bisa berkaca-kaca Bu. Gak apa-apa sih. Ada apa sih? Enggak sih, nggak ada apa-apa. Emang orangnya cengeng, gampang tersentuh gitu. Kemarin ini jujur ya, saya baru nonton podcastnya Pandang, gitu. Baru nonton podcastnya Pandang yang di Binetok, gitu. Ngedengar Pandang cerita, saya tuh berurai air mata 4 kali. Serius Bu? Serius. Karena ya emang yang Pandang sampaikan tuh relate gitu loh. Pak Roberto tuh segitu mengagumkan gitu. Ibu sampai sehalus itu hati Ibu sampai bilang ucapan terima kasih sampai berkaca-kaca ya? Sebenarnya nggak berharap Ibu gimana-gimana sih, cuman maksudnya nggak nyangka gitu sehalus itu hati Ibu gitu. Iya emang agak sedikit cengeng sih. Ya, gitu.
ya berarti kayaknya masih ada yang harus dikeluarin sih kalau ibu emang masih Enggak sih, udah cukup. cukup. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Nova. Sebenarnya cita-cita ibu apa sih, Bu? Cita-cita Ini ini walaupun saya sering ketemu di kantor, tapi kan saya jarang ngobrol kayak gini gitu. Saya juga kepo sih, sebenarnya cita-cita ibu apa sih? Cita-cita saya nggak ada cita-cita yang gimana-gimana sih. Biasa aja sih. Biasa aja, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Yes. Kayaknya orangnya kurang visioner. Kurang visioner, jadi ya gitu. Tapi Bu Nova tuh orang yang saya lihat apa ya? Kayak bener-bener ibu tuh udah punya cara untuk gimana caranya menikmati hidup gitu. Kalau yang saya lihat ya. Karena setiap kali weekend ya kerja keras Senin sampai Jumat, weekend tiba-tiba saya lihat ada di Jakarta, ada di Bandung dan wah gitu. Sama anak, sama suami gitu kan, sama keluarga. Akhirnya saya ngeliat, wah Bu Nova ternyata apa ya, bener-bener gimana caranya di kerjaan happy, weekend apalagi gitu. Jadi kayak luar biasa gitu. Sebenarnya gimana sih Bu biar bisa kayak gitu? Ya balik lagi sih tergantung masing-masing ya. Kalau kayak gitu, karena kalau saya itu keluarga tuh nomor satu buat saya. Oke. Gitu. Binet sih nomor satu. Tetap ya. Biasanya yang pertama tuh bener sih. Lo kan binet juga bagian dari keluarga kan. Betul. Karena ibu lebih banyak meluangkan di binet waktu. Bisa jadi kan dalam 1 minggu. Jadi ya karena kalau saya sih keluarga tuh nomor satu gitu. Jadi ya sebisa mungkin mengatur waktu antara kerja gitu dengan waktu dengan keluarga, waktu untuk olahraga, waktu untuk diri sendiri, me time sama teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin balance gitu untuk semuanya. Nice, Gitu. mantap. Karena kalau kita happy, itu kerjaan juga akan lebih Iya. maksimal lagi gitu. Lebih fresh ya. Luar biasa. Ceritanya. Kalau harapan buat binet apa Bu? Harapan untuk Binet yang pasti saya berharap Binet bisa makin maju, makin jaya gitu. Office building akan segera terwujud gitu kan. Mantap. Terus Binet makin terkenal gitu. Jadi brand nomor 1 ISP di Karawang. Amin. Amin. Luar biasa. Gitu sih. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya mudah-mudahan dan kita bisa terus bergandengan sampai siapa yang memisahkan? Aduh, jangan Om, jangan. Oh iya gitu. Selalu bersama ya. Iya, selalu bersama, harus selalu bersama. Dan terus berkembang untuk Binet. Iya. Siap. Bu, 3 kata untuk Binet. Binet itu luar biasa, keren. Itu udah 3 tuh. Udah ya? Luar biasa. Luar biasa mau 1. Luar biasa 1 deh. Oh, amazing berarti. Amazing. Luar biasa, Luar biasa. keren. Satu lagi customer oriented. Customer oriented. Plus 2 sebenarnya jadi. Oh iya. Luar biasa nggak apa? Bu Nova, Ya. kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih udah bisa mau diundang di Binet Talk. Oke. Dan juga ini mungkin buat Binet Talkers dimanapun kamu berada bisa jadi referensi bahwa kisah Bu Nova yang begitu inspiratif bisa memberikan banyak dampak positif ya bagi lingkungan, terutama untuk Binet ya, yang berguna dan berusaha untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat melalui transformasi digital. Dan mudah-mudahan kisahnya Bu Nova bisa diambil ya, gimana caranya beliau bisa survive dan terus berkembang di Binet, resep-resep tadi gimana caranya selalu fun dalam pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Binet lovers dimanapun kamu berada. Jadi intinya sekali lagi terima kasih Bu Nova udah mau diundang di Binet Talk. Oke, juga Binet lovers dimanapun kamu berada, kasih feedback sebanyak-banyaknya, kasih komentar di bawah siapa lagi yang harus diundang di Binet Talk berikutnya. Dan juga yang mau
kontekan sama Bu Nova langsung aja DM ke Instagramnya ya, karena langsung dicantumin Instagramnya di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like video ini, dan share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, pokoknya seluas-luasnya. Terima kasih banyak Bu Nova, sekali lagi terima kasih. Thank you. Saya Aldi Depeng pamit undur diri, juga Bu Nova, Dadah. Account Manager Binet, dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.